Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan Ibu Heriani dalam latihan menjawab soal bahasa Indonesia persiapan ujian sekolah. Hari ini kita akan membahas tentang cerpen. Seharian aku menangis di dalam kamar karena gagal mendapatkan tiket konser. Melati yang mendengar keadaanku dari ibuku pun akhirnya datang ke rumah. Melati kaget melihat keadaanku di dalam kamar yang terlihat berantakan. Mataku sembab karena kebanyakan menangis. Namun tanpa berkomentar, Melati pun langsung menyodorkan tiket konser yang sangat aku dambakan itu. Watak tokoh aku adalah A. Semangat, B. Cengeng, C. Pemarah, D. Penakut. Jawabannya cengeng. Ya, penakut itu ada di sini dalam cerita itu, pemarah juga, semangat. Sekalipun ada semangat untuk menonton, tapi yang digambarkan dalam cerpennya adalah cengeng. Baik, kita lanjut. Seorang anak tiba-tiba datang dengan pakaian sederhana. Ia juga menjajakan tikar dan plastik pada para pengunjung ke pengunjung lain. Ia harus menawarkan tikarnya. Pak, mau sewa tikar, katanya pada Pak Andi. Berapa harga sewa satu lembar tikarnya? Tanya Pak Andi. Rp5.000 Pak, jawabnya dengan suara lembut. Bagaimana kalau Bapak ambil Rp30.000? Tanya Pak Andi itu lagi. Gadis itu diam sejenak, lalu kemudian ia pun berkata, baiklah, kalau begitu silahkan dipilih Pak. Pak Andi akan membeli 3 plastik dan akan disewakannya. Dalam hati Pak Andi ada rasa tak tega melihat gadis itu. Gadis itu berusia 8 tahun, harus bekerja keras untuk mendapatkan selembar. Kamu sekolah ya? Tanya Pak Andi. Iya, sekolah Pak. Saya kelas 4 SD, jawabnya. Mengapa kamu menyewakan tikar plastik? Tanya Pak Andi lagi. Saya harus membantu ibu saya di rumah, jawab Pak Andi. Kemana ayahmu? Pak Andi bertanya lagi. Bapak telah lama meninggal dunia. Untuk itu saya harus membantu ibu untuk mencari selembar uang, jawab gadis itu pelan. Dengan cerita gadis tersebut, Pak Andi merasa tidak tega. Akibat konflik pada kutipan cerpen yang tepat adalah A. Menjajakan tikar dengan harga mahal, B. Menawar terlalu murah sehingga anak gadis tidak memberi tikar, C. Harus membantu ibu untuk mencari selembar uang karena ayah sudah meninggal, D. Pak Andi kasihan dengan anak gadis menjajah tikar. Apa penyebab konflik? Konflik itu penyebab konflik munculnya masalah, penyebab munculnya masalah. Ya, jawabannya adalah C. Harus membantu ibu untuk mencari selembar uang karena ayah sudah meninggal. Itu penyebabnya. Sekarang masih cerpen yang sama. Akibat konflik pada kutipan cerpen dengan tepat adalah akibat konflik. Akibatnya tadi kan harus membantu ibu untuk mencari selembar uang karena ayah sudah meninggal. Kalau begitu, apa akibatnya? Akibat dari harus membantu ibu untuk mencari lembar karena ayahnya sudah meninggal. Apa akibat konflik? Jawabannya adalah A. Menjajahkan tikar dari pengunjung ke pengunjung lain. Akibat dari harus mencari uang membantu ibu karena ayahnya sudah meninggal, sehingga si gadis harus menjajahkan tikar dari pengunjung ke pengunjung lain. Oke, kita lanjut. Cerpen. Jawaban pohon itu membuat Monda marah. Ia memerintahkan pasukannya untuk membakar pohon pengetahuan. Raja dan Mogu berusaha menghalangi, namun mereka kewalahan. Walau berhasil menghancurkan pohon pengetahuan,
Monda dan pengikutnya tak luput dari hukuman. Mereka tiba-tiba tewas tersambar petir. Sebelum meninggal, pohon pengetahuan memberikan Mogu sebuah buku. Dengan buku itu, Mogu semakin bijaksana. Bertahun-tahun kemudian, Raja mengangkat Mogu menjadi raja baru. Amanat sesuai kutipan cerpen yang tepat adalah A. Monda marah mendengar jawaban pohon pengetahuan. B. Bijaksana dalam memimpin rakyat. C. Mogu diangkat menjadi raja baru. D. Mogu semakin bijaksana. Nah, kalau berbicara pesan, biasanya atau amanat itu biasanya sebaiknya, janganlah, seharusnya, semestinya. Karena di sini ada di dalam teks bijaksana, maka bijaksanalah dalam memimpin rakyat. Jadi ini pesannya atau amanatnya ditujukan kepada Mogu yang menjadi raja. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Latar tempat yang terdapat pada kutipan cerpen. Pada suatu waktu hiduplah seorang anak yang rajin belajar. Mogu namanya, usianya 7 tahun. Sehari-hari ia berladang, ia mencari kayu bakar di hutan. Hidupnya sebatang kara. Mogu amat rajin membaca. Semua buku habis dilahapnya. Ia rindu akan pengetahuan. Satu hari ia tersesat di hutan. Hari sudah gelap. Akhirnya Mogu memutuskan untuk bermalam di hutan. Ia bersandar di pohon dan jatuh tertidur. Latar tempat ya. A. Suatu waktu, berarti itu adalah latar waktu ya. Jatuh tertidur berarti suasana, latar suasana. C. Suatu hari, itu latar waktu. Maka D. Di hutan ya. Maka jawabannya adalah D. Di hutan. Cerpen berikutnya, nilai moral pada kutipan cerpen. Kalau kita berbicara moral berarti berkaitan dengan karakter ya, karakter seseorang. Nah, kita membaca dulu. Tidak pada seperti biasanya hari ini saya mendapatkan pasien yang sangat ramai dan banyak pasien yang terkena penyakit tipes. Meskipun sedikit lelah, aku harus memberikan pelayanan terbaik pada pasien karena semua itu merupakan tanggung jawab saya sebagai seorang dokter. Aku sangat gembira memiliki profesi yang saat ini aku jalani karena bisa menolong dan membantu sebagian orang yang sakit. Pada suatu hari, tiba-tiba saya kedatangan seorang bapak tua yang datang ke rumahku pada pukul 11. Pada waktu itu juga saya sedang beristirahat dan bapak tua itu meminta tolong memeriksa anaknya yang sakit tipes. Nilai moral yang terdapat pada kutipan tersebut adalah A. Saya mendapatkan pasien sangat ramah dan banyak pasien terkena penyakit. B. Saya kedatangan seorang bapak itu datang ke rumah pukul 11. C. Saya sedang beristirahat dan bapak itu meminta tolong memeriksa anaknya yang sakit. D. Aku sangat gembira memiliki profesi saat ini aku jalani karena bisa menolong dan membantu sebagian banyak orang yang sakit. Nah, di sini kita tadi sudah jelaskan bahwa nilai moral itu berkaitan dengan karakter. Nah, karakter si aku di sini seorang dokter yang bisa menolong dan membantu sebagian masyarakat yang sakit. Berarti jawabannya D. Nah, sekarang kita masuk ke sudut pandang pengarang dalam teks cerpen. Nah, ingat teks cerpen itu dari segi sudut pandang berarti pengarang dan penggolongannya itu ada membagi 3 dan membagi 4. Nah, kita baca dulu. Pramugari pekerjaanku. Sayangnya bukan, itu hanyalah cita-citaku sedari kecil yang tentu saja tak kesampaian. Kau tahu karena apa? Karena tinggi badanku. Sampai sekarang aku benci bila harus mengingat hal itu. Karena tinggi badanku yang tak sampai 160 cm, itulah yang membuat ditolak secara terang-terang ketika aku mendaftar untuk menjadi pramugari. Dan lagi, kedua orang tuaku juga tak setuju bila aku menjadi pramugari. Menurut mereka menjadi pramugari itu kecil gajinya kecil. Yang benar saja, mereka hanya tak sudi membiarkan anaknya melakukan pekerjaan yang berbahaya. Dan namaku, aku benci mengatakan ini, tapi baiklah, nama aku Kartini, aku percaya itu. Nah, sudut pandang pengarang berada di A. Sudut pandang orang pertama, tokoh sampingan, figuran ya. Kemudian sudut pandang orang pertama, tokoh utama ya, berarti dia tokoh utama atau protagonis. Kemudian sudut pandang orang ketiga serba tahu, berarti dia menggunakan kata dia atau ia. Kemudian sudut pandang orang ketiga atau pengamat,
Jadi sekedar dia mengamati, tidak serba tahu ya, sebaliknya. Maka kalau sudut pandang orang pertama itu biasanya menggunakan kata akuan, aku. Nah, aku di sini dia menceritakan dirinya sebagai tokoh utama di sini, berarti jawabannya adalah B. Baik, kita pindah ke soal berikut. Struktur yang tepat. Dia duduk di samping jendela di bawah sinar lampu yang temaram, mencoba memandang langit yang gelap. Hanya ada rembulan yang memantulkan sebagian dari cahaya matahari. Tak ada bintang yang terlihat, semua bersembunyi di balik awan. Barangkali malu untuk kulihat, katanya dalam hati seraya tersenyum. Angin malam berhembus sepu-sepu, seolah menghembuskan udara pada wajahnya yang lembut. Awan bergerak perlahan, memberi seni tersendiri di kegelapan malam. Bagian struktur yang tepat, ingat dalam cerpen ada orientasi, ada rangkaian peristiwa, ada komplikasi, ada resolusi. Nah, di sini strukturnya adalah struktur orientasi, memperkenalkan tokoh, latar, dan penokohannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.